46. Giselle masih terus terdiam dan menatap Darmen. Tuannya ini benar-benar baik. Dia bahkan seolah sudah tahu apa yang menjadi keinginan hati Giselle. Dia juga sudah membantu Giselle begitu banyak dan dia juga sangat perhatian. Kalau boleh jujur, Giselle juga tidak ingin kehilangan perhatian itu. Namun di sisi yang lain Giselle tidak mau kalau terus bertemu dengan Yudi. Giselle juga gak nyaman dengan tatapan tidak suka oleh Momidera. Semua itu benar-benar membuat Giselle gak bisa tenang. Giselle, kamu setuju kan? Tanya Darmen lagi menyadarkan lamunan Giselle. Giselle memejamkan matanya kemudian mengangguk pelan. Iya tuh saya mau melanjutkan rencana pernikahan ini lagi. Saya juga gak mau melihat opa dan oma kecewa. Putus Giselle. Giselle ingin mengesampingkan egonya. Untuk saat ini kebahagiaan David yang terpenting. Biarlah David bisa merasakan kasih sayang dari opa dan oma Sanjaya juga Darmen. Kasih sayang dari keluarga papanya. Terima kasih Giselle, kamu sudah menjawab dengan tepat. Harusnya kamu gak perlu mikir lama. Percaya sama saya, kamu tidak akan menyesal nikah sama saya. Kamu tahu begitu banyak perempuan yang ingin di posisi kamu saat ini. Sayangnya mereka gak memiliki anak seperti David. Giselle tersenyum kecil mendengarnya. Apa David sespesial itu di mata Ia sangat spesial, entah apa yang ada dalam dirinya, hingga bisa membuat saya begitu mudahnya jatuh cinta padanya. Untung dia masih kecil, coba kalau udah besar. Orang-orang bisa mengatai saya punya kelainan. Maksudnya, ujar Giselle cepat. Kamu ini, ucapannya terlalu jujur. Giselle kembali tersenyum kecil. Ada perasaan lega di hatinya setelah mengungkapkan semuanya, dan mendapat kejelasan tentang rencana pernikahan mereka. Oh iya Giselle, berarti sekarang semuanya sudah jelas bukan? Saya gak mau setelah ini kamu bengong-bengong gak jelas lagi. Kamu harus fokus menyiapkan rencana pernikahan kita. Hubungi juga teman-teman kamu. Seperti kata opa, undang mereka semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sama satu lagi, ini ada kartu buat kamu. Ujar Darmen sambil mengambil kartu kredit yang sudah disiapkannya dan memberikannya pada Giselle. Giselle tampak terkejut begitu melihat kartu kreditnya. Kenapa memberikan saya kartu ini? Ya untuk membeli keperluan kamu dan David. Untuk keperluan persiapan pernikahan kita juga. Ya, tapi kenapa? Agak takut saya memakai kartu ini untuk kepentingan lain. Saya percaya sama kamu Giselle. Jadi jangan rusak kepercayaan saya oke? Ingat jangan terlalu hemat, beli barang yang kualitasnya sesuai dengan kehidupan saya. Besok setelah dari butik, kalian beli baju, dan beli juga alat makeup untuk kamu. Kamu harus belajar pakai makeup, jangan pakai bedak bayi terus. Iya ujar Giselle tersenyum malu. Bagus, sekarang kamu sudah bisa tidur. Saya mau lanjut kerja lagi. Iya, sebelum saya tidur, apa mau dibuatkan kopi atau teh? Nah itu yang saya tunggu, kamu harus belajar lebih peka. Buatkan saya kopi, sekalian bawa air putih juga. Iya, ujar Giselle tersenyum. Brian juga ikut tersenyum. Pagi hari tiba, Giselle melakukan aktivitas seperti biasa. Dia membantu menyiapkan sarapan, sekaligus bekal untuk Darmen di perjalanan. Giselle, apa bekalnya sudah siap? Tanya Darmen. Darmen sudah terlihat rapi dan siap berangkat kerja. Sudah mau berangkat sekarang? Tanya Giselle sambil membawa rantang bekal Darmen. Iya, ya sudah saya berangkat dulu ya. Ujar Darmen sambil menerima rantangnya. Iya hati-hati. Iya, Oma aku berangkat dulu. Ujar Darmen sambil mengulurkan tangannya hendak salim. Iya hati-hati kamu dan selamat sampai tujuan. Ujar Oma Sanjaya menyambut tangan Darmen dan mengusap sayang rambut cucunya. Iya Oma, Giselle, calon suaminya diantar ke depan dong Neng. Harus belajar mulai sekarang. Lagian ini juga Darmen mau main pergi saja. Kalau mau pergi itu kening calon istrinya dikecup. Belajar dari Opa dan Oma, sampai sekarang pun kalau mau pergi gak pernah lupa kecup kening dan peluk Oma. Kalian harus memulai hari itu dengan hal positif, biar aktivitasnya juga dilancarkan. Ujar Oma Sanjaya. Rahel dan Darmen sama-sama terkejut mendengarnya. Langkah kaki Darmen seketika terhenti sedangkan Giselle sudah salah tingkah. Giselle bahkan tidak berani menatap Darmen. Loh kok malah saling diam? Sana Giselle antar Darmen ke depan. Iya Oma, ujar Giselle sambil menundukkan kepalanya dan melangkahkan kakinya. Giselle benar-benar tidak berani menatap Darmen, malu dia.
Darman ikut melangkahkan kakinya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ada-ada saja itu omanya. Ini masih pagi tapi udah buat orang malu saja. Sementara Oma Sanjaya tersenyum senang melihat wajah malu cucunya. Senang dia punya calon cucu menantu seperti Giselle. Giselle masih polos dan penurut. Giselle, gak usah dipikirkan apa kata Oma. Oma kalau ketemu sama orang yang cocok dengannya, memang begitu, jadi cerewet dia. Ujar Darin begitu mereka sampai di depan. Iya, saya mengerti. Ujar Giselle memberanikan diri menatap Darman. Bagus, kalau begitu saya pergi dulu ya. Ingat kalau ada apa-apa langsung hubungi saya. Jaga David baik-baik untuk saya. Ujar Darman tersenyum. Tanpa minta juga saya pasti menjaga David baik-baik. Ujar Giselle ikut tersenyum. Pintar, peluk dulu sini. Canda Darman. Mata Giselle seketika melotot. Manyun Giselle. Senyum Darman mengembang dan melangkahkan kakinya ke arah mobilnya. Giselle masih berdiri di tempatnya, menunggu sampai Darman benar-benar pergi. Saya jalan dulu Giselle, ujar Darman sambil melambaikan tangannya kemudian menjalankan mobilnya. Iya hati-hati ujar Giselle sambil melambaikan tangannya. Giselle masih terus melambaikan tangan sampai mobil Darman keluar melewati gerbang. Giselle kembali tersenyum malu begitu mengingat apa yang terjadi. Apa seperti ini rasanya kalau mengantar suami berangkat kerja? Ada rasa senang-senangnya gitu. Sadar Giselle, ingat pesan Tuan Darman gak boleh jatuh cinta padanya. Gumam Giselle memperingatkan dirinya sendiri. Giselle kembali melangkahkan kakinya. Giselle mau ke kamar membangunkan Prince tampannya. Giselle membuka perlahan pintu kamar Darman. Begitu dia sampai. Mama, Oce David saat membuka pintu. Wah, gantengnya Mama sudah bangun. Selamat pagi gantengnya Mama, ujar Giselle tersenyum sambil jalan ke kasur. Ya, Mama Maba. Oh gantengnya Mama mau kiss. Silahkan sayang, ujar Giselle senang sambil mendekatkan wajahnya pada David. Ba, satu lagi sayang. Ba, tanpa nunggu berlama-lama, David langsung mengecup pipi Giselle. Pintarnya anak Mama, ini Mama balikin kissnya kap. Ujar Giselle balas mengecup seluruh wajah David. Mama, hihihihi. David tertawa girang. Giselle ikut tersenyum melihat tawa anaknya. Yuk kita turun yuk. Di bawah ada Dede Dara. David mau main sama Dede Dara. Ujar Giselle. Giselle sudah tahu dari Oma Sanjaya, kalau Dara tidur di sini dan menginap di rumah ini semalam. Giselle ingin mempertemukan David dengan adiknya. Giselle penasaran apa yang akan dilakukan David begitu melihat Dara. Apakah David akan marah atau malah senang? David menatap bingung Giselle. David asing dengan kata Dede. Baru kali ini dia mendengar kata Dede. Dede sayang, yang gembul-gembul kayak David. Ujar Giselle yang mengerti kebingungan anaknya. Pipipit, ujar David teringat dengan mainan balon upin-ipinnya. Bukan David sayang, tapi Dede Dara. Ujar Giselle gak sejalan dengan maksud David. Pipipit, keke David. No, bukan David, Upin, Ipin, dan Pinpin lainnya tapi Dede Dara. Dede Dara perempuan seperti Mama. Ujar Giselle berusaha menjelaskan. Mama pipipit hihihi, Oce David girang. Giselle menatap cemberut anaknya. Tumbenan hari ini, mereka gak bisa nyambung. Yang satu belok yang satunya belok kanan. Hihihi, David makin tertawa girang melihat muka cemberut Giselle. Atuh si Ama malah ngetawain Mama. Gak boleh begitu atuh dosa. Ujar Giselle dengan logat Sundanya. Hihihi. David semakin tertawa cekikan mendengarnya. Giselle ikut tersenyum dan kembali mengecup pipi David. Giselle akhirnya membawa David keluar dari kamar. Sembari jalan mereka saling bercanda. Sesekali Giselle juga mengajari David menyebutkan nama benda yang mereka lewati. Seperti kursi, meja, bunga dan yang lainnya. Mama, panggil David dan langsung minta diturunkan, begitu mendengar suara alat musik mainannya berbunyi. Iya, itu Dede Dara yang sedang main. Ujar Giselle sambil menurunkan anaknya. Pipipit, Oce David semangat sambil melangkahkan kakinya cepat. Pipipit lagi, Dede Dara sayang Dede Dara. Ujar Giselle mengikuti langkah kaki David. David tidak peduli ucapan mamanya, dia sudah tidak sabar main dengan upin-ipin dan alat musiknya. Pipipit, hai, David seketika terdiam begitu melihat Dara sedang asik joget-joget bersama simbahnya. Kenapa diam hem? Tanya Giselle jongkok di samping David dan memperhatikan raut wajah David. Dededek hihihi, Oce David berbinar dan berlari mendekati Dara.
Giselle takjub dengan apa yang diucapkan David. Bah, hihihi. Giselle melotot dan mulutnya sampai menganga saat melihat David sudah mengecup pipi Dara. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 47. Mama dedek hihihihi, oce David girang sambil bertepuk tangan semangat. Dara yang semula bingung, ikutan tertawa sambil bertepuk tangan mengikuti David. Giselle tersadar dari keterkejutannya dan menutup mulutnya yang menganga. Giselle tersenyum melihat David dan Dara. David senang bertemu dengan Dede Dara. Tanya Giselle mendekati anaknya. Ya hihihi, kalau senang, dedeknya disayang dong nak. David kembali menatap Dara dan mengecup pipi Dara. Bah hihihi, lo kok dikis lagi? Disayang nak, sayang-sayang dedek gitu ujar Giselle sambil mengusap pelan pipi Dara. Bah hihihi, David kembali mengecup pipi Dara dan memeluk Dara. Dara ikut tertawa senang bersama David. Senang dia bertemu orang yang bentukannya mirip dia, kecil dan gembul-gembul. Giselle menatap haru pada David dan Dara. Ada perasaan lega di hati Giselle melihat David senang bertemu Dara. Apakah ini yang namanya naluri seorang kakak? Giselle benar-benar berharap David bisa merasakannya, meski entah sampai kapanpun, mungkin mereka tidak akan tahu kalau mereka satu ayah. Giselle mengecup pipi David dan Dara bergantian. Giselle mengusap pelan rambut David. David harus jaga Dede Dara selalu ya sayang. Sayang Dede Dara juga, lirih Giselle. Ya mama hihihi, oce David asal sambil menepuk-nepuk pelan Dara kemudian mereka tertawa bersama. Giselle kembali tersenyum haru melihatnya. Mama sangat kasihan pada kalian berdua sayang. Dari kalian lahir, kalian tidak pernah merasakan kasih sayang seorang papa. Kalian berdua adalah korban dari seorang papa yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan egonya sendiri. Tapi kalian tenang saja, selama ada Mama Giselle, Mama pasti akan melakukan yang terbaik untuk kalian. Batin Giselle. Giselle kembali mengecup pipi David dan Dara bergantian. Basita, babysitter Dara, yang diam saja dari tadi, tampak bingung dengan apa yang dilakukan Giselle. Giselle seperti menyembunyikan suatu hal, tapi entah apa itu. Sita sampai memperhatikan David dan Dara. Mereka sama-sama berkulit putih, pipinya juga gembul. Hanya saja dari bentukan wajah sudah beda, warna rambut juga beda. David kemerahan dan Dara hitam. Namun kalau diperhatikan lebih teliti lagi, bagian dagu mereka mirip dan sama-sama belah. Dagu belah itu mirip banget Yudi. Sita seketika menggelengkan kepalanya saat pikiran-pikiran gak masuk akal itu muncul di benaknya. Dia baru kenal Giselle, dan dari info pekerja rumah ini, Giselle calon istri Darman dan mereka tinggal di Bogor. Gak mungkin kan Giselle bisa kenal Yudi. Apalagi dari usia, David dan Dara paling beda beberapa bulan saja. Mustahil rasanya kalau David adalah anaknya Yudi. Mbak Sita, panggil Giselle menyadarkan lamunan Sita. Iya nonehnya, ujar Sita bingung harus panggil Giselle apa. Baik tidak Giselle saja Mbak atau Tete Giselle juga bisa, kalau Mbak sungkan langsung panggil nama. Ujar Giselle. Iya Teh Giselle. Giselle tersenyum tipis. Ini darahnya sudah dikasih minum. Sudah tadi teh. Terus kalau makan biasanya jam berapa? Jam 8. Oh, berarti sama dong jam makannya dengan David. Nanti Dara mamam sama David ya sayang. Ujar Giselle. Dara sudah tidak peduli dia mulai asik main dengan David. David, panggil Giselle. David cuek saja, dia terlalu asik dengan mainan barunya dan teman barunya. David menyalakan alat musik mainannya dan mengoyangkan badannya. Dara yang gak mau ketinggalan ikut menggoyangkan badannya di tempat duduknya. Hihihihihi, terdengar suara tawa sahut-sahutan Dara dan David. Sesekali David memukul mulul mainannya dan Dara juga tidak mau ketinggalan. Giselle dan Sita ikut tersenyum, mereka membiarkan David dan Dara main dengan bahagianya. Ya hihihi, oce David ceria. Tatata hihihi, oce Dara tidak mau kalah. Berisik, diam, terdengar teriakan di belakang Giselle. Senyum di wajah Giselle seketika menghilang. Apalagi dia sangat tahu siapa pemilik suara tawa itu. David dan Dara juga menghentikan tawanya. Dara bahkan langsung merangkak ke arah Sita dan menyembunyikan wajahnya. Kalian ini, masih pagi juga udah berisik saja. Ganggu orang istirahat saja. Kalau mau main di luar, jangan di rumah. Dan itu bukannya cucunya si Nindi itu. Kenapa bisa ada di sini? Memangnya dia pikir rumahku penampungan? Bawa dia pulang, marah Momidira. Giselle dan yang lainnya diam saja. David sampai ikut-ikutan Dara,
mendekati Giselle dan menyembunyikan wajahnya. "Siapa yang kamu suruh pulang, Dira?" tanya Opa Sanjaya yang sudah berdiri dekat mereka. "Itu cucunya si Nindi. Ngapain dia di sini?" "Buat berisik saja. Lihat ini rumahku jadi berantakan karena mereka." "Papa jangan protes, ini rumahku dan aku berhak atas rumah ini." "Aku tahu ini rumah kamu, tapi bilang baik-baik pada mereka kan bisa. Mereka masih kecil. Lihat itu, karena kamu Dara dan David jadi takut." Giselle bawa mainannya ke halaman belakang saja. "David sini ikut Opa, David temenin Opa berjemur," ujar Opa Sanjaya mendekati David. David mengangkat kepalanya dan menatap Opa Sanjaya. Papa, iya sini ikut Opa kita main di belakang," ujarnya sambil mengulurkan tangannya. Ya papa, oce David menyambut tangan Opa Sanjaya. Papa dedek, oce David menunjuk ke arah Dara. "David mau main sama dedek." Ya papa hihihi. Opa Sanjaya ikut tersenyum. Bawa Daranya ke halaman belakang." "Iya tuan, dedek hihihi," oce David ceria. "Iya, ayo kita main di belakang sama dedek," ujar Opa Sanjaya sambil melangkahkan kakinya. Ya hihihi, oce David ceria dan seolah lupa dengan yang baru saja terjadi. "Angkat semua mainan anak kamu ke belakang Giselle dan jangan lagi masukin rumah. Buat kotor saja," ujar Momi Dira begitu David dan yang lainnya pergi. "Iya," ujar Giselle pelan dan bangkit dari duduknya. "Jangan iya saja, awas saja kalau masih dimasukin ke rumah, saya buang semuanya." "Iya nyonya," ujar Giselle sambil menarik stroller David. Momi Dira menatap sinis Giselle kemudian pergi meninggalkan Giselle. Masih pagi udah buat dia emosi saja. Ketenangan benar-benar terganggu, gara-gara pembantu tidak tahu diri itu. Asteris. Giselle, David dan Oma Sanjaya sudah terlihat rapi dan mereka siap berangkat ke butik. Hanya mereka bertiga yang berangkat. Opa Sanjaya tidak ikut serta. Dia sudah gak kuat kalau jalan jauh dan kalau berpergian menggunakan kursi roda menurutnya terlalu repot. Jadilah Dara menemaninya di rumah. David tampak begitu antusias saat Oma Sanjaya membawanya masuk mobil. David sampai bertepuk tangan dengan semangat. David selalu suka kalau diajak naik mobil. Apalagi kalau diajak mutar-mutar naik motor, tambah senang lagi dia itu. David semakin semangat saat mobil mulai dijalankan. David suka naik mobil. Ya hihihi, oce David sambil bertepuk tangan. Memangnya David mau kemana? Papa, memangnya David tahu di mana papanya? Mama, oh tanya mama, di mana papanya gitu? Ya, pintar banget sih kamu jawabnya, ujar Oma Sanjaya sambil mengecup pipi David. Oma, jadi kita jemput Babah dan Bunda? Tanya Giselle. Jadi dong, ini kita mau ke apartemen Darmen dulu. Mereka tinggal di sana kan? Sekalian Oma juga mau buat baju seragam dengan Bunda kamu, ujar Oma Sanjaya. Darmen sudah bercerita banyak tentang keluarga Giselle padanya. Seragam Oma, iya, biar terlihat kompak. Adik dan kakaknya Darmen juga udah Oma beri kabar dan mereka mau buat baju seragam. Mereka begitu antusias mendengar Darmen mau menikah. Calon mama mertua kamu biarkan saja kalau dia tidak mau. Dari dulu juga memang suka beda sendiri dia itu. Iya Oma, terima kasih banyak Oma, sudah baik banget pada Giselle dan mau menerima Giselle. Iya sama-sama, sekalian nanti, bilangin orang tua kamu, Opa ngundang mereka makan malam. Sekalian mau ngobrolin tentang pernikahan kalian. Iya Oma, ujar Giselle sedikit gugup. Kalau Opa mengundang mereka makan malam, ini berarti Giselle harus secepatnya menceritakan tentang ancaman Yudi. Jangan sampai orang tuanya keceplosan. Giselle benar-benar gak mau kalau Yudi sampai berbuat nekat. Kurang lebih 20 menit perjalanan sampai juga mereka di apartemen Darmen. Oma biar tunggu di sini saja sama David, biar Giselle saja yang jemput Babah dan Bunda, ujar Giselle. Giselle berusaha mencari kesempatan bisa bicara dengan orang tuanya. Iya, hati-hati kamu. Iya Oma, ujar Giselle merasa lega. Mama, oce David cepat begitu Giselle mau keluar dari mobil. Giselle seketika menoleh dan tersadar dengan David. David di sini saja sama Oma ya sayang. Itu lihat banyak mobil dan motor yang lewat. David hitungin motornya, nanti beritahu Mama jumlahnya berapa. Ya, oce David, pintar. Dada David, dada Oma. Mama, protes David. Oh iya lupa Mama, ini salim dulu tangan Mama, ujar Giselle sambil memberikan tangannya. Ya,
Oce David semangat sambil mengecup tangan Giselle. Oma Sanjaya dan Giselle tersenyum melihatnya. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 48. Giselle dan orang tuanya keluar bersama dari apartemen Darmen. Tampak ada kelegaan di wajah Giselle. Giselle sudah menceritakan semua tentang gugutan yang dicabut Yudi, juga ancaman yang diberikan Yudi. Orang tua Giselle bisa mengerti, meski Baba Ahyat sempat marah. Dia ingin sekali rasanya memberi pelajaran pada Yudi. Yudi tidak pantas disebut laki-laki. Bisanya cuma mengancam seorang perempuan yang lemah. Jika saja dia punya uang dan kekuasaan sudah tidak ada ampun bagi Yudi. Sayang dia tidak memiliki apa-apa, dia juga baru sembuh, dan dia tidak mau masuk rumah sakit lagi, kasihan istrinya. Sudah cukup dia harus terpisah dengan Giselle selama 2 tahun. Dia tidak ingin kejadian waktu itu terulang kembali, dan itu semua bisa terjadi karena dia tidak bisa menahan amarahnya. Amarah yang sebenarnya ingin sekali dilepaskan dan ditujukan pada Yudi. Baba, bunda kalian di tengah saja sama Oma dan David, biar Giselle saja yang duduk di depan. Ujar Giselle sambil membuka pintu mobil bagian tengah. Giselle mengerti orang tuanya pasti ingin melepas rindu dengan David. Iya Neng, ujar Bunda Retno masuk ke dalam mobil dan diikuti Baba Ahyat. Ya hihihi. Oce David tertawa girang dan langsung mengangkat tangannya, begitu melihat nenek dan kakeknya masuk mobil. Assalamualaikum David, kangennya nenek sama ujar Bunda Retno sambil menyambut tangan David dan membawa David ke pelukannya. Ya hihihi, David tertawa senang di pelukan neneknya. Oma Sanjaya dan Giselle yang sudah duduk di bangku depan tersenyum melihatnya. Bunda Retno sampai menggoyang-goyangkan tubuh kecil David. Dia benar-benar merindukan cucu kesayangannya ini. David kangen nenek juga gak? Tanya Bunda Retno begitu melepas pelukannya. Ya, makasih sayangnya nenek. Kalau gitu ban nenek ujar Bunda Retno sambil mendekatkan pipinya. Satu lagi. Hihihi. Manisnya cucu nenek, ujar Bunda Retno dan kembali memeluk David. Hihihi, papa. Oce David begitu menyadari keberadaan kakeknya. Halo David, sini peluk kakek juga. Ujar Baba Ahyat sambil merentangkan tangannya. Ya, Oce David semangat dan beralih pada kakeknya. Baba Ahyat juga ikut memeluk David tidak kalah eratnya. Sungguh hatinya terasa begitu hangat dan bahagia saat memeluk David. Baba Ahyat sangat yakin, jika saja Yudi mau memeluk David, dia pasti akan sangat menyesal, sudah menyia-nyiakan David. Sama seperti apa yang dirasakannya setiap kali melihat David. Baba Ahyat selalu menyesal, pernah menyuruh Giselle menggugurkan David. Bunda Retno mengusap sebentar rambut kepala David dan beralih pada Oma Sanjaya. Salam Nyonya, ujar Bunda Retno sopan. Oma Sanjaya seketika menatap Bunda Retno. Kenapa panggil saya Nyonya? Panggil Oma saja atau Ibu juga boleh. Jangan sungkan-sungkan, lagian sebentar lagi kita jadi keluarga. Tegas Oma Sanjaya. Iya Oma, salam kenal. Saya Retno bundanya Giselle, ujarnya sambil mengulurkan tangannya. Oma Sanjaya menyambut hangat tangan Bunda Retno. Iya salam kenal juga, ujarnya tersenyum tipis. Bunda Retno balas tersenyum tipis. Ada rasa lega di hatinya, sepertinya Oma Darmen baik orangnya. Itu berarti selain Darmen akan ada Oma Sanjaya yang akan membela anaknya. Meski dia diam, tapi dari lubuk hati terdalamnya dia selalu khawatir dengan keadaan Giselle dan David. Asteris. Giselle dan yang lainnya sudah sampai di butik. Butik yang tampak begitu mewah. Berbagai jenis gaun tersedia di sana. Mulai dari gaun pengantin dan gaun pesta lainnya. Baba Ahyat memilih menunggu di luar dan main bersama David. Dia tahu pasti, David tidak akan betah di dalam sana. Sedangkan Giselle, Oma dan Bunda sudah masuk butik bersama pemilik butik. Ayo Giselle pilih gaunnya, kamu mau suka gaun yang seperti apa? Jangan takut-takut dan jangan pikirkan harganya. Kalau kamu suka dan kiranya nyaman untuk kamu kenakan, bilang pada Oma. Iya Oma, biar kamu nyaman, kami tinggal ya kami juga mau cari baju seragam untuk kami. Ayo Retno, ujar Oma Sanjaya lagi. Iya Oma, Giselle mulai melangkahkan kakinya ke arah gaun yang terpajang. Giselle tampak menatap takjub gaun-gaunnya, gaun yang begitu indah. Giselle mencoba menyentuhnya, rasanya benar-benar beda, gaun yang harga kualitas mahal dengan gaun kualitas murah. Giselle terus berjalan dan memperhatikan gaun yang satu dengan gaun lainnya. Giselle sampai bingung, semuanya bagus. Giselle berhenti di deretan kebaya putih.
Giselle menyentuh kebaya-kebaya mewah itu. Giselle menginginkan kebaya ini. Giselle dari dulu selalu memimpikannya kalau dia menikah, dia akan didandai seperti pengantin Sunda pada umumnya, yang identik menggunakan kebaya putihnya juga lengkap dengan sigarnya. Ah, itu benar-benar cantik menurut Giselle. Kira-kira kalau aku pilih ini, Tuan Darmen atau Oma, setuju gak ya? Mereka kan gak ada keturunan Sundanya. Batin Giselle. Giselle tahu dari Yudi, kalau keluarga Sanjaya hanya ada keturunan campuran suku Jawanya. Giselle gimana udah ketemu? Tanya Oma Sanjaya menyadarkan lamunan Giselle. Oma, ujar Giselle memutar badannya menatap Oma Sanjaya. Gimana, udah ketemu gaun yang kamu suka? Sebenarnya, Giselle suka kebaya putih Oma. Giselle pingin didandani seperti pengantin Sunda, apa boleh? Tanya Giselle takut-takut. Bolehlah Giselle, kenapa enggak? Lagian kenapa kamu tanya Oma? Pengantinnya kan kalian, ya terserah kalianlah. Memangnya kamu dan Darmen belum membicarakannya? Udah Oma, katanya si bajunya terserah Giselle, dia ngikut saja. Hanya saja Giselle takut dia gak setuju dengan pilihan Giselle. Kalau begitu mending kamu tanyakan dia saja, takutnya nanti karena masalah baju malah berantem. Biasanya menjelang nikah itu banyak tantangannya, hal sepele saja bisa jadi berdampak besar. Iya Oma, Giselle akan tanyakan dia saja, ujar Giselle kemudian membuka tasnya. Oma Sanjaya mengangguk kemudian pergi meninggalkan Giselle. Giselle mengambil ponselnya. Giselle ingin menghubungi Darmen tapi dia juga ragu. Tuan Darmen kan sedang kerja, dia pasti sibuk. Nanti dia merasa terganggu lagi. Batin Giselle. Ah iya, aku coba tanyakan saja. Batin Giselle lagi dan mulai mengotak-atik ponselnya hendak mengirim pesan pada Darmen. Assalamualaikum apa-apa sibuk? Boleh saya telepon? Giselle kembali menatap ponselnya, dan menunggu balasan Darmen dengan harap-harap cemas. Sementara itu Darmen yang sedang di ruangan kerjanya seketika tersenyum begitu melihat isi pesan Giselle. Panjang umur sekali Giselle, baru juga Darmen memikirkannya, Giselle sudah muncul saja. Tanpa menunggu berlama-lama, Darmen langsung menghubungi Giselle via video call. Darmen ingin melihat wajah Giselle. Giselle tampak terkejut saat Darmen menghubunginya via video call. Giselle seketika merapikan rambutnya dan menatap penampilannya di kaca. Apa dia sudah terlihat rapi atau belum? Giselle kemudian menekan tombol jawab. Assalamualaikum ujar Giselle berusaha bersikap biasa. Entahlah, apa karena ini pertama kalinya dia video call dengan Darmen. Giselle sedikit merasa gugup dan juga deg-degan. Waalaikumsalam Giselle, ada apa? Ujar Darmen tersenyum. Ada perasaan senang di hati Darmen bisa melihat wajah Giselle. Begini ini kami lagi di butik. Gaunnya di sini bagus-bagus banget, dan saya sukanya yang kebaya putih. Saya juga pingin didandani seperti pengantin Sunda, apa keberatan? Tanya Giselle hati-hati. Darmen kembali tersenyum. Saya sama sekali tidak keberatan Giselle. Kalau boleh jujur saya juga suka melihat pengantin Sunda. Yang terpenting pilih kebayanya yang nyaman dan ingat jangan yang terlalu terbuka. Iya terima kasih Terima kasih untuk apa? Giselle seketika bingung mau jawab apa dan Darmen kembali tersenyum melihat wajah bingung Giselle. Kamu sudah makan? Ujar Darmen tiba-tiba. Belum rencananya setelah dari butik kami akan makan siang. Baguslah, kamu katanya saya udah makan atau belum? Senyum Giselle seketika mengembang. Iya, sudah makan belum? Pertanyaan kamu sudah telat Giselle. Giselle seketika melotot dan Darmen kembali tersenyum. Di mana David? Dia ikutkan. Jangan lupa pesankan satu jas juga untuk dia, tapi ingat jangan yang warna putih. Iya David ada, dia lagi main sama Babah di luar. Oh iya kapan pulang? Kenapa? Apa kamu rindu? Bukan hanya saja Opa undang Babah dan Bunda untuk makan malam. Saya hanya gak nyaman kalau gak ada Saya sedikit khawatir. Jujur Giselle. Darmen mengangguk mengerti. Saya usahakan secepatnya. Kamu mau dibawa oleh-oleh apa dari Bogor? Oleh-oleh kembali ke Jakarta dengan selamat. Itu saja sudah cukup, ujar Giselle kemudian mematikan sambungan video call-nya dengan cepat. Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat. Sementara itu Darmen senyumnya mengembang sambil menatap layar ponselnya. Ada perasaan bahagia setelah mengobrol dengan Giselle. Perasaan yang sudah lama sekali tidak dirasakannya. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 49. Setelah mendapat pilihan kebaya yang tepat,
juga jas untuk Darman. Giselle dan yang lainnya masih melanjutkan acara belanja. Giselle membeli banyak baju untuknya dan David. Tentunya itu bukan karena keinginan Giselle, tapi karena keinginan Oma Sanjaya. Giselle juga tidak lupa membeli alat makeup untuknya. Seperti yang dipesankan Darman, tidak hanya Giselle yang borong baju. Baba Ahyat dan Bunda juga kebagian dibelikan baju sama Oma Sanjaya. Bahkan saking banyaknya barang belanjaan mereka, bagian belakang mobil sampai penuh. Baba Ahyat dan Bunda Retno sampai tidak enak karena banyaknya belanjaan mereka. Tapi mau gimana lagi, Oma Sanjaya sukanya maksa. Saat Bunda Retno menolak, dia akan selalu bilang, biarlah di sisa umurku, aku bisa menghabiskan uangku sesuai keinginanku. Jika dia sudah berkata seperti itu, gimana Bunda Retno mau menolak? Saat ini Giselle, David dan Oma Sanjaya sudah sampai di rumah. Sebelumnya mereka juga sudah sempat singgah di apartemen Darman mengantarkan Baba Ahyat dan Bunda Retno. Dededek, dededek, Oce David semangat begitu mesin mobil dimatikan. David benar-benar tidak sabar mau memberikan balon palu kerincingannya untuk Dara. Sabar dong David, ini mobilnya baru juga berhenti. Pak, bantu Giselle bawa barang-barangnya ke atas ya, ujar Oma Sanjaya pada supirnya. Iya Nyonya, makasih Pak. Giselle, kami langsung ke halaman belakang. Ini David gak sabaran banget ini. Iya Oma, dedek Mama. Iya David, ini kita turun. David tunggu, biar Oma dulu yang turun. Ya hihihi, pintar, sini balonnya biar Oma yang bawa. David pegang tangan Oma biar gak jatuh, ujar Oma Sanjaya begitu David sudah turun dari mobil. Ya, Oce David sambil menyambut jari tangan Oma Sanjaya. Dadah Mama, Oce David masih sempat-sempatnya melambaikan tangannya pada Giselle. Iya sayang, David hati-hati jalannya dan jangan nakal, ujar Giselle ikut melambaikan tangannya. Ya Mama, Oce David. David menoleh pada Oma Sanjaya. Hihihi, David kenapa ketawa? David senang. Ya dedek. David senang karena mau ketemu Dede Dara. Ya hihihi, Oce David sambil melangkahkan kakinya dengan riang. Dedek. David mengoceh sepanjang jalan dan Oma Sanjaya hanya tersenyum mendengarnya. Dedek, papa, teriak David begitu melihat Dara sedang asik duduk di mobil aki David, dan di sampingnya ada Opa Sanjaya yang memainkan remote. Dara dan Opa Sanjaya dengan kompak menoleh ke arah David. Senyum Opa Sanjaya mengembang sedangkan Dara sudah mengangkat tangannya dan tertawa girang. Tata hihihi, ya dedek hihihi, Oce David sambil berlari ke arah Dara. David langsung memeluk Dara begitu sampai. Hihihi, David mengecup pipi Dara. Hihihi, Dara ikut tertawa girang sambil bertepuk tangan semangat. Senang Dara akhirnya bertemu lagi dengan David. Oma dan Opa Sanjaya sampai saling menatap, melihat apa yang dilakukan Dara dan David. Seperti ada yang aneh melihat kedekatan Dara dan David. Mereka bersikap seperti sudah terbiasa bersama dan seolah sudah kenal lama. Padahal Darman dan Yudi saja yang sama-sama laki-laki, tidak sedekat itu, saat mereka kecil. Asteris. Giselle sedang membereskan semua isi lemari Darman. Giselle menata ulang kembali baju-baju Darman, supaya ada tempat untuk bajunya dan David. Darman terbilang jarang datang ke rumah orang tuanya, tapi baju-bajunya masih banyak di sana. Giselle melipat beberapa baju dengan telaten dan beberapa baju juga ada di gantung. Giselle sengaja menyusun baju Darman berdasarkan warna. Begitu juga dengan kemeja-kemejanya. Giselle sengaja melakukannya, supaya lebih memudahkan Darman memilih baju. Hampir 2 jam Giselle membereskan isi lemari Darman dan sekarang semuanya sudah terlihat begitu rapi. Giselle tersenyum saat melihat rak baju Darman dengan rak bajunya. Rak baju Darman identik dengan warna hitam, putih dan warna gelap lainnya, sedangkan rak bajunya tampak warna-warni. Kebiasaan Giselle dari dulu, kalau beli baju harus beda warna. Mau warna gelap atau terang Giselle suka semua. Jangan dipandangi terus Giselle, baju-baju itu tidak akan berubah jadi emas, sekalipun kamu pelotolin sampai pagi. Giselle seketika melotot dan menoleh ke belakang. Sejak kapan datang? Kaget Giselle begitu melihat Darman sudah duduk bersandar di atas kasur. Dari 30 menit yang lalu, jawab Darman santai. 30 menit, seru Giselle dan matanya semakin membola. Itu berarti Darman memperhatikannya dari 30 menit lalu, tapi kenapa Giselle bisa tidak sadar sama sekali? Iya saya datang dari 30 menit lalu,
Tapi saya kangen-kangenan dulu sama David dan Dara dan masuk kamar ini dari 5 menit lalu. Kenapa apa kamu sudah melakukan sesuatu yang aneh-aneh dan takut ketahuan saya? Ya enggak lah, ngelakuin hal aneh apaan? Ini ada-ada saja. Oh iya kok sudah pulang, udah selesai dengan pekerjaannya. Belum, saya lupa kalau kita belum mengurus surat nikah. Kita harus mengurus itu dulu besok. Sekalian saya mau mengambil kartu undangan yang akan dibagikan untuk yang di Bogor. Urusan bajunya apa udah selesai? Sudah, dan berhubung waktunya sudah mepet, kita disuruh fittingnya 2 hari sebelum hari H. Rencananya sih besok saya dan Oma mau mengurus urusan souvenir juga dekorasi tambahan untuk hotelnya. Ujar Giselle. Darmen mengangguk mengerti. Baguslah kalau begitu, nanti kita lanjut lagi pembicaraannya. Saya mau mandi. Siapkan baju untuk saya. Ujar Darmen santai sambil bangun dari kasur. Iya, nurut Giselle. Bagus, mau mandi bareng gak? Tanya Darmen jahil sebelum masuk kamar mandi. Giselle seketika melotot. Teriak Giselle. Haha, Darmen ngakak dan langsung masuk kamar mandi. Ada perasaan senang di hati Darmen bisa melihat Giselle lagi. Giselle tersenyum malu sambil menatap pintu kamar mandi. Ada-ada saja itu Darmen. Asteris. Darmen dan Giselle melangkah bersama turun ke lantai bawah. Malam ini akan ada makan malam keluarga. Seperti keinginan Opa Sanjaya, kalau dia mau makan malam sekalian mengobrol dengan orang tua Giselle. Sesekali Giselle menatap Darmen. Apa Darmen sengaja pulang karena tahu malam ini akan ada makan malam keluarga, atau karena memang mau mengurus surat nikah itu? Apapun itu alasan kepulangan Darmen. Yang jelas Giselle benar-benar berterima kasih. Jujur Giselle masih suka canggung dengan keluarga Darmen, apalagi kalau ditatap sinis oleh Momi Dira, Giselle benar-benar tidak bisa tenang. Ditambah lagi, Giselle dengar dari Oma, kalau Yudi dan keluarganya juga diundang. Giselle baru tahu kalau Opa Sanjaya hanya punya 2 anak dan itu, ayah Darmen dan ayah Yudi. Membayangkan akan bertemu dengan Yudi dan maminya saja sudah membuat Giselle gerah duluan. Giselle yang sedang jalan dan asik dengan pikirannya seketika terdiam, saat melihat Yudi yang juga kebetulan baru sampai di ruang tamu. Yudi juga ikutan terdiam dan menatap ke arah Giselle. Selama beberapa detik mereka saling menatap dan Giselle seketika membuang mukanya. Giselle menatap ke arah Darmen, takutnya Darmen curiga. Ada perasaan lega di hati Giselle saat melihat Darmen sibuk melambaikan tangan pada Dara dan David yang tengah asik main di sofa ruang tamu. Yud, lo sudah datang. Di mana istri lo? Tanya Darmen begitu menyadari kehadiran Yudi. Iya, dia belakangan bareng mami. Gue datang duluan karena ada yang mau dibicarakan dengan Opa. Oh kirain karena lo mau kangen-kangenan dulu sama Dara. Sindir Darmen. Dara sudah di sini seharian apa tidak ada perasaan rindu di hatinya. Darmen benar-benar gak habis pikir dengannya. Darmen yang sebagai om saja suka rindu pada Dara. Itu juga Darmen, ujar Yudi tidak mau kalah. Sambil melirik ke arah Giselle kemudian melangkahkan kakinya ke arah Dara. Papa hihihi, Oce David ceria saat Darmen mendekat padanya. Langkah Yudi kembali terhenti begitu mendengar suara David. Apa itu anaknya dan apa katanya tadi? Apa dia memanggil Darmen dengan sebutan papa? Apakah hubungan Darmen dan anaknya juga sudah sedekat itu? Banyak muncul pertanyaan di benak Yudi. Sementara Giselle memilih duduk di sofa satunya. Giselle menatap tidak suka pada Yudi dan Giselle juga penasaran seperti apa reaksi David begitu melihat Yudi. Apakah tatapannya akan berbinar seperti pertama kali bertemu dengan Darmen waktu itu? Halo gantengnya papa, halo juga cantiknya om. Ujar Darmen sambil mengecup pipi Dara dan David bergantian. Ya hihihi, Oce David ceria. Dara juga ikut tertawa sambil bertepuk tangan. Darmen ikut tersenyum kemudian duduk di sofa dan membawa David duduk di pangkuannya. Darmen sengaja memangku David supaya Yudi juga berinisiatif memangku Dara. Yudi mengepalkan kuat jari tangannya, dari hati terdalamnya dia benar-benar tidak suka melihat Darmen akrab dengan anaknya. Yudi kembali melangkahkan cepat kakinya dan langsung membawa Dara ke pangkuannya. Dara sampai kaget dan langsung menatap ke arah Yudi. Wajah Dara seketika cemberut dan bersiap untuk menangis. David yang melihat wajah cemberut Dara langsung bangun dari pangkuan Darmen kemudian mendekati Yudi dan Dara. David menatap Yudi dan Dara bergantian. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung. 50. Yudi ikut menatap dan memperhatikan wajah David. Akhirnya dia bisa melihat jelas rupa anaknya.
Berbagai pertanyaan kembali muncul di benak Yudi. Ini anaknya kalau diperhatikan sepintas gak ada mirip-miripnya dengannya, lebih mirip ke Giselle. Mulai dari warna rambut, alis yang lentik, bola mata yang coklat dan bentuk hidung, semuanya itu Giselle banget. Bukankah kata orang kebanyakan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya, akan lebih cenderung mirip ke ayahnya, karena dia mau diakui sebagai anak. Tapi kenapa ini David seolah tidak butuh pengakuan darinya sebagai ayah? Giselle dan Darmen juga ikut memperhatikan apa yang dilakukan David. Begitu juga Oma dan Opa yang baru datang, mereka sampai terdiam, memperhatikan David, Yudi dan Dara. Ada apa dengan mereka bertiga? Tatata. Oce Dara mengangkat tangannya, seolah minta pertolongan pada David. Dara benar-benar tidak nyaman bersama Yudi. Bagi Dara yang bisa menjadi tempatnya berlindung itu hanya Sita babysitternya, Oma dan Opa Sanjaya, Darmen, kemarin nambah lagi Giselle dan hari ini ada David. David menatap ke arah Dara dan menyambut tangan Dara. Tatata, Oce Dara lagi sambil berusaha bangun dari pangkuan Yudi. David menatap ke arah Dara dan menyambut tangan Dara. Tatata, Oce Dara lagi sambil berusaha bangun dari pangkuan Yudi. Yudi yang sadar Dara mau turun dari pangkuannya, mengeratkan pegangannya pada Dara. Tatata Hua. Dara mulai menangis karena tidak bisa bangun. David yang melihat Dara menangis menatap marah pada Yudi. Plak, plak, refleks memukul wajah Yudi sekuat yang dia biasa. Tatapan matanya juga terlihat semakin marah. Giselle begitu terkejut melihatnya, mulut Giselle sampai menganga. Giselle tidak pernah melihat David semarah itu. Semarah-marahnya David, biasanya paling cuma lempar mainannya, gak pernah mau sampai mukul orang. Berdosakah Giselle kalau hatinya merasa senang saat melihat David marah pada papanya? Ingin rasanya Giselle berteriak lagi nak lagi. Darmen, Oma dan Opa Sanjaya juga ikut terkejut. Selama kenal David, mereka melihat David selalu tertawa ceria. Ini perdana mereka melihat David marah. Anak jalan 14 bulan ternyata bisa juga marah seperti itu. Dedek pipipit, teriak David dan terus memukul Yudi. Yudi ikut syok melihatnya apa yang dilakukan David. Pukulan David memang tidak berasa sakit apa-apa di tubuhnya, tapi kenapa hatinya lah yang merasa tidak nyaman melihat kemarahan David. Hua, Dara semakin menangis keras sambil berusaha lepas dari Yudi. Dedek pipipit Hua, David akhirnya ikut menangis sambil berusaha membantu Dara. Yudi, apa yang kamu lakukan? Darmen, Giselle cepat ambil Dara dan David. Ujar Opa Sanjaya. Darmen yang berada dekat David menarik David dan membawanya ke pelukannya. Begitu juga dengan Giselle, langsung bangun dari duduknya dan mengambil Dara dari tangan Yudi. Hua, terdengar suara tangis Dara dan David saling sahut-sahutan. Kap-kap Dara cantik, udah ya sayang ya, gak ada apa-apa sayang. Ada aunty Giselle di sini sama Dara. Bujuk Giselle sambil mengusap-usap punggung Dara berusaha menghentikan tangis Dara. Yudi kembali syok saat melihat Giselle yang memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan dari cara Giselle menggendong dan menenangkan Dara terlihat sekali kalau Giselle sayang pada Dara. Bagaimana mungkin Giselle bisa peduli pada anaknya? Giselle sepertinya sudah tahu kalau Dara adalah anaknya, anak dari orang yang sudah menyakitinya, tapi kenapa Giselle masih baik pada anaknya? Lihat itu Yudi, itu semua karena ulah kamu. David dan Dara sampai menangis karena kamu. Opa kecewa pada kamu, padahal Opa sengaja nyuruh kamu datang lebih cepat, supaya kamu bisa menghabiskan sedikit waktu kamu bersama Dara. Tapi nyatanya kamu malah membuat Dara menangis. Ayah macam apa kamu ini? Anak kamu sendiri sampai takut pada kamu. Marah Opa Sanjaya kemudian duduk di sofa depan Yudi menatap kesal pada Yudi. Maaf Opa, aku juga tidak melakukan apa-apa, aku hanya memangku Dara, Daranya saja yang tiba-tiba menangis. Ujar Yudi membela dirinya dan menundukkan kepalanya tidak berani menatap Opa Sanjaya. Opa Sanjaya hanya diam dan terus menatap ke arah Yudi. Jujur untuk urusan perusahaan Yudi memang sangat bisa diandalkan bila dibandingkan dengan Darmen. Yudi bahkan sudah diangkat jadi CEO di perusahaan Mayora Sanjaya. Tidak seperti Darmen yang hanya sibuk dengan rumah sakit dan juga pekerjaannya yang sebagai dokter anak. Darmen bahkan tidak pernah mau tahu dengan keadaan perusahaan Sanjaya. Namun urusan keluarga, Darmenlah yang paling bisa diandalkan. Masing-masing dari mereka memang ada kelebihan dan kekurangannya. Oma Sanjaya yang sedari tadi diam ikut duduk di samping Opa Sanjaya dan mengusap-usap bahu suaminya, berusaha menenangkan Opa Sanjaya. Sementara itu Darmen membawa David mendekat pada Giselle yang tengah berusaha menenangkan Dara.
David gak ada apa-apa sayang, Dede Daranya juga gak kenapa-napa. David mau peluk Dede Dara? Tanya Darman sambil mengusap pipi David. Ya Hua, oce David sambil menangis dan mengangkat tangannya. Darman senyum tertahan melihatnya. Darman merasa lucu mengingat apa yang dilakukan David. Padahal Yudi juga hanya diam saja, tapi entah kenapa David tiba-tiba marah padanya. Dan yang lebih anehnya lagi, dia yang marah-marah dan dia juga yang menangis. Anak kecil memang ada-ada saja tingkahnya. Iya David peluk Dede Daranya, ujar Darman sambil mengode Giselle agar mendekatkan Dara pada David. Giselle mengangguk mengerti. Dedek Hua, David membawa Dara ke pelukannya dan menangis bersama Dara. Senyum Darman seketika mengembang. Darman benar-benar merasa lucu dengan apa yang dilakukan Dara dan David. Beda halnya dengan Giselle. Diam-diam Giselle menatap ke arah Yudi dengan pandangan penuh arti. Kamu sudah lihat kan Mas Yudi? Di umur Dara dan David yang masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa, mereka merasa tidak nyaman bersama kamu. Bagaimana nanti kalau mereka sudah besar dan tahu semuanya? Mereka pasti akan membenci kamu. Melihat apa yang baru saja terjadi, harusnya kamu bisa sadar dan berubah Mas. Cukup David saja yang kamu sia-siakan dan tidak diakui sebagai anak. Jangan Dara juga disia-siakan. Mereka butuh kasih sayang yang tulus Mas. Batin Giselle. Yudi juga diam-diam menatap ke arah Dara dan David. Melihat Darman yang terlihat begitu perhatian pada Dara dan David, ada sedikit perasaan tidak rela di hatinya. Yudi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Enggak, Dara tidak memberikan keuntungan padanya. Dara perempuan dan harta warisan itu tidak akan diberikan padanya. Sedangkan David, dengan adanya David, dia bisa mendapat harta warisan itu. Namun yang jadi masalahnya opanya sudah terlanjur tahu kalau David adalah anaknya Giselle dan Giselle mau menikah dengan Darman. Kalau sampai harta warisan itu diberikan pada David, itu berarti yang akan menikmatinya adalah Darman. Yudi gak akan bisa terima kalau warisannya jatuh ke tangan Darman. Yudilah yang selama ini bekerja keras untuk perusahaan, jadi perusahaan itu harus jatuh ke tangannya, bukan ke tangan Darman. Darman tersenyum lega begitu Dara dan David sudah mulai berhenti menangis. Pintarnya David dan Dede Dara sudah gak nangis lagi. Sekarang David usap pipi Dede Dara. Sayang Dede Dara gitu, ujar Darman sambil mengusap pelan tangan mungil David di pipi Dara. Ya Dedek, God boy, ujar Darman tersenyum. Papa, David mau Dede Dara. Ya, boleh, ujar Darman tersenyum sambil menatap ke arah Giselle. Giselle juga ikut tersenyum. Dedek, oce David mengecup pipi Dara. Pintarnya anak papa, tepuk tangan buat Dara dan David. Hihihi, David dan Dara seketika tertawa dan bertepuk tangan dengan semangat. Hebatnya anak papa, sudah ceria lagi, ujar Darman mengecup pipi David. Ya hihihi, oce David kembali ceria seperti biasa. Iya, David memang mantap. Yuk kita duduk lagi yuk, sekalian kenalan sama Om Yudi, ujar Darman dan kembali membawa David duduk di sofa. Ya, papa, oce David dan seketika memeluk Darman erat begitu melihat Yudi lagi. Kenapa David? Ini Om Yudi, dia gak galak, dia baik seperti papa, ujar Darman sambil berusaha melepaskan pelukan David. No, teriak David dan semakin menyembunyikan wajahnya di tubuh Darman. Sepertinya David gak mau jangan dipaksakan takutnya dia trauma, ujar Giselle yang sudah duduk di samping Oma Sanjaya. Oklah, David mau duduk dekat Mama dan Dede Dara, iya. Ya, oklah kalau begitu. Maaf Yud, ini tumben-tumbenan lo David gak mau melihat orang dan seperti takut gitu. Padahal biasanya dia santai-santai saja, ujar Darman sambil bangkit dari duduknya. Yudi tidak menjawab apa-apa, dia hanya menundukkan kepalanya sambil memejamkan matanya. Ada perasaan sakit di hati Yudi melihat penolakan David, tapi amarahnya juga seketika muncul. Sepertinya Giselle sengaja mempengaruhi David agar membencinya. Lihat saja, Yudi tidak akan tinggal diam, dia pasti akan membalasnya. Semoga bosku semua sehat selalu, bersambung.